pada para penonton, pada para anggota Sangha, dan kepada Bapak Ibu Sedharma sekalian. Nama saya Jensen dari Jakarta. Saya bukan seorang biksu, juga bukan seorang samanera. Saya hanya seorang upasaka. Upasaka adalah umat Buddha yang telah mengambil 5 sila. Ya. Hari ini adalah 25 Januari 2025, hari Sabtu. Ini pertama kalinya saya sharing tentang Sutra Buddha. Dan sutra yang saya pilih adalah sutra bernama Vajra Prajna Paramita, atau dalam bahasa Mandarin yaitu Chin Kang Ching. Saya memilih sutra ini karena pertama, sutra ini nggak terlalu panjang ya. Kemudian sutra ini juga mengajarkan kita untuk tidak melekat ketika kita berbuat kebaikan. Oke, mari kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo satanto sucetoye arahati sanmiao sanputhosie. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggu, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Mari kita beranjali untuk menyatukan hati dan pikiran. Kita akan baca 2 kali ya, Mandarin dan bahasa Indonesianya. 如是我闻，一时佛在舍卫国，其数即孤独园，与大比丘众1250人俱。Demikianlah yang telah kudengar. Pada suatu waktu, Buddha berada di kerajaan Srawasti, di hutan Jeta, Taman Anathapindika, bersama dengan sekelompok besar biksu yang jumlahnya 1.250 orang. Nah, kalimat pertama ini, Rushi Wowen, 4 kata kan, Rushi Wowen, demikianlah yang telah kudengar. Bahasa Indonesia juga 4 kata ya. Sebenarnya 4 kata ini bukan Buddha Sakyamuni yang bicara, tapi ditambahkan oleh Ananda, salah satu murid Buddha Sakyamuni. Jadi ceritanya ketika Buddha Sakyamuni mengumumkan bahwa beliau akan segera parinirvana. Parinirvana artinya sudah mau meninggalkan dunia kita ya. Salah satu muridnya yang bernama Ananda itu sangat sedih sekali karena akan kehilangan sosok guru, yaitu Buddha Sakyamuni. Beliau sangat nangis terseduh-seduh dan nggak bisa mikir apa-apa. Ya, sangat nangis histeris. Waktu itu murid lainnya yang bernama Aniruddha, beliau menenangkan Ananda ini. Ananda, kamu kenapa menangis? Ananda bilang ke Aniruddha ini, Buddha sudah mau parinirvana dan saya sangat sedih sekali. Saya nggak bisa mikir apa-apa lagi. Aniruddha kemudian bilang ke Ananda, Ananda, kamu jangan
menangis terus. Kamu seharusnya bertanya pertanyaan kepada Buddha selagi beliau masih ada di dunia ini. Ananda terus terus bertanya kepada Aniruddha, pertanyaan apa yang harus saya tanya kepada Buddha? Saya nggak bisa mikir apa-apa. Aniruddha menjawab, ada 4 pertanyaan yang harusnya kamu bertanya kepada Buddha. Oh, pertanyaan apa 4 pertanyaan itu? Aniruddha tanya Ananda. Aniruddha menjawab, pertanyaan satu, em, kalimat apa yang harus digunakan di dalam setiap sutra Buddha? Setiap sutra yang Buddha babarkan. Itu pertanyaan pertama. Kalimat apa yang harus eh, kalimat apa yang harus diawali di setiap sutra yang Buddha Sakyamuni babarkan? Habis itu Ananda bilang, oh betul juga, itu sangat penting. Terus pertanyaan kedua apa? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Aniruddha jawab. Pertanyaan kedua, selama ini kami para biksu, em, ada 1.250 orang tinggal bersama Buddha. Kemanapun Buddha pergi, kami selalu ikut beliau. Setelah Buddha parinirvana, kami semua tinggal di mana? Kemudian Ananda bilang, oh iya betul juga, ini pertanyaan yang sangat penting selanjutnya. Baik, akan saya tanyakan kepada Buddha. Pertanyaan ketiga apa? Aniruddha bilang, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya apa ya? Saya juga lupa nih. Saya lihat contekan dulu ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Oh, pertanyaan ketiga. Ketika Buddha masih ada di dunia ini, Buddha lah yang menjadi guru kita. Tapi setelah Buddha parinirwana, siapa yang menggantikan Buddha jadi guru kita? Oh, betul juga Aniruddha. Kamu pemikirannya sangat tajam. Baik, saya akan tanyakan 3 pertanyaan ini kepada Buddha. Masih ada satu lagi pertanyaan, Ananda. Iya, apa, Aniruddha? Pertanyaan keempat, yang terakhir, adalah bagaimana menenangkan biksu yang nakal. Ketika Buddha masih ada, Buddha bisa menenangkan biksu yang tidak mau mendengarkan nasihat Buddha yang nakal, biksu nakal istilahnya. Setelah Buddha parinirwana, bagaimana kami menenangkan eh, para biku yang nakal? Oh, oke. Aniruddha, baik, saya akan tanyakan ini kepada Buddha Skemuni. Oke. Kemudian Ananda bertanya kepada Buddha ya, empat pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, kalimat apa yang harus diawali di setiap sutra Buddha yang Buddha Sakyamuni babarkan? Kemudian Buddha Sakyamuni menjawab, Rushi Wowen, ini dia. Demikianlah yang aku dengar. Ini adalah yang Buddha memberitahu Ananda di setiap sutra yang Buddha Sakyamuni babarkan harus diawali dengan 4 kata ini, Rushi Wowen. Ya, itu sejarahnya begitu. Oke. Kemudian next, pertanyaan kedua, Buddha Sakyamuni. Em, kami para murid Buddha tinggal bersama Buddha selama ini. Tapi setelah Buddha parinirwana, kami para murid tinggal di mana? Apakah tinggal di Indonesia? Apakah tinggal di India? Apakah tinggal di Tiongkok? Apakah tinggal di Amerika? Enggak ya. Ananda nggak bertanya Buddha begitu. Itu saya sendiri ya. Tapi Ananda tanya kepada Buddha. Setelah Buddha parinirwana, di mana kami para murid Buddha tinggal? Ya. Kemudian Buddha menjawab, jawabannya sih. Bentar, saya cari ya.
Ada empat yang harus dia ada empat tinggal yang murid Buddha harus tinggal setelah Buddha parinirwana. Yang pertama, merenungkan bahwa tubuh itu tidak murni. Kedua, merenungkan bahwa feeling, feeling itu perasaan, itu membawa penderitaan. Ketiga, merenungkan bahwa pikiran itu tidak tidak permanen ya, tidak tidak selamanya. Yang keempat, merenungkan bahwa dharma itu bahasa Inggrisnya devoid of self. Itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya juga nggak tahu nih. Mungkin kalau saudara-saudara sekalian atau para anggota Sangha yang menonton video ini bisa kasih masukan kepada saya ya. Saya sangat welcome sekali. Saya bukan menggurui di sini ya, tapi kita belajar bersama. Saya suka dengan ajaran Konghucu. Konghucu bilang begini, saya adalah guru setiap orang dan setiap orang adalah guru saya. Nah, gitu saya suka. Jadi setiap orang, setiap audiens yang menonton video ini, kalian adalah sebenarnya adalah guru saya. Jika saya ada salah, mohon dikoreksi dan diberitahu. Ya, ya, makasih. Thank you. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Jadi empat pertanyaan itu ya. Oh, itu baru pertanyaan kedua kan? Baru pertanyaan kedua. Jadi renungkan bahwa badan atau tubuh tidak murni. Renungkan perasaan itu sebagai penderitaan. Renungkan pikiran impermanen, tidak permanen. Keempat, renungkan dharma sebagai devoid of self. Ya. Terus pertanyaan ketiga, Ananda bertanya kepada Buddha, selama ini kami guru kami adalah Buddha, Buddha Sakyamuni. Tetapi setelah Buddha parinirwana, siapa yang menggantikan Buddha sebagai guru kami? Kemudian Buddha bilang, bahasa Mandarinnya, Yijie Wei Shi, Pratimoksha. Ambil Pratimoksha sebagai guru kalian. Apa itu Pratimoksha? Pratimoksha itu adalah sila. Ambil sila sebagai guru kalian. Oke, Buddha bilang begitu. Jadi yang menggantikan Buddha Sakyamuni adalah silanya. Kalau kita sebagai saya sebagai upasaka ya, saya upasaka, yaitu orang yang sudah umat Buddha yang sudah mengambil lima sila, itu namanya upasaka. Nah, jadi guru saya ya lima sila. Saya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh susila, tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berlidah dua. Bila saya ngomong ke A ini, ngomong ke B beda gitu. Nah, itu berbeda dua ya. Yang kelima adalah tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh mabuk-mabukan. Mungkin kalau alkohol untuk kesehatan ya masih bisa di-excuse mungkin ya. Tapi jangan sampai mabuk-mabukan. Itu adalah lima sila. Sebagai upasaka. Tapi kalau eh, sila biksu ada lagi itu kalau nggak salah 250-an ya kalau tidak salah. Saya nggak tahu juga karena saya bukan biku ya. Kalau biku itu kan bahasa Pali, biksu itu bahasa Sanskerta ya. Sama aja lah ya dengan biksu dan biku. Ketika saya katakan biksu, maksudnya adalah biku. Ketika saya mengatakan biku, maksudnya adalah biksu. Ya. Oke, itu adalah pertanyaan ketiga kan. Siapa yang menggantikan Buddha sebagai guru kami? Buddha menjawab, eh, apa? Sila sebagai guru. Keempat adalah
Gimana cara menenangkan biksu yang nakal? Jawabannya Buddha bilang, diamkan saja mereka, abaikan saja mereka, ntar mereka juga tenang sendiri. Itu jawaban dari Buddha Sakyamuni ya. Gimana cara menundukkan biksu yang nakal? Ini juga bukan hanya biksu ya, tetapi umat Buddha pada umumnya ya. Bagaimana kita menenangkan umat Buddha yang nakal gitu kan. Ya, Buddha bilang, abaikan saja mereka, ntar mereka juga baik sendiri. Oke. Nah, next ya. Next, kita lanjut. Tadi kita udah 如是我闻. Lanjut. 衣食佛在舍卫国其数积孤独园于大比丘众1250人俱. Oh tadi udah ya, tadi kita udah baca ini. Gak apa, kita baca lagi. Pada suatu waktu, Buddha berada di kerajaan Sravasti, di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika, bersama dengan sekelompok besar biksu yang jumlahnya 1.250 orang. Jadi pada suatu waktu, em, pada suatu waktu ya artinya tuh kita ini nggak jelaskan kapan, artinya kapan karena pada saat waktu zaman Sang Buddha itu kemungkinan belum ada waktu yang tetap ya. Kalau sekarang kan udah ada waktu yang tetap, misalnya kayak hari ini 17 Januari 2025. Tapi 2.500 tahun yang lalu kan belum ada waktu yang fix, maka dikatakan pada suatu waktu gitu ya. Ini juga untuk menghindari perdebatan ya. Karena menurut ajaran Tiongkok, ajaran Buddha itu sebenarnya sudah lebih dari 3.000 tahun. Tapi kalau menurut negara lain, ajaran Buddha baru 2.500 tahun ya. Jadi kita untuk menghindari perdebatan yang nggak terlalu signifikan, dipakai pada suatu waktu. Buddha berada di kerajaan Sravasti, di hutan Jeta, Taman Anathapindika, bersama dengan sekelompok besar biksu yang jumlahnya 1.250 orang. 1.250 orang ini adalah murid Buddha ya yang sudah menjadi biksu. Next. 尔时世尊时时着衣持钵，入舍卫大城乞食，于其城中次第起以还至本处. Di dalam kota tersebut, setelah mengumpulkan makanan dari rumah ke rumah secara berurutan, beliau kembali ke tempat asalnya. Jadi Buddha Sakyamuni ini kan bersama para muridnya ya, para muridnya yang biksu ini, mereka setiap hari itu pindah patah. Pindah patah itu em, em, alms round ya bahasa Inggrisnya. Alms round itu artinya bukan meminta makanan, bukan. Jangan salah sangka ya. Biksu itu tidak pernah meminta ya, nggak pernah meminta makanan. Saya senang dengan biksu Theravada, terutama biksu Theravada tradisi hutan eh, yang Thailand. Mereka bilang begini, ketika mereka pindah patah membawa mangkuk, mereka bilang begini, kami hadir di sini, em, kami tersedia di sini jika Bapak Ibu ingin melatih kedermawanan. Bahasa Inggrisnya, we are here available should you care to practice generosity. We are here available to make ourselves available should you care to practice generosity. Kami tersedia di sini jika Bapak Ibu ingin melatih kedermawanan. Ya.
Jadi sebenarnya anggota Sangha yang pindah patah itu mereka itu sebenarnya ladang berkah bagi kita umat Buddha jika kita ingin melatih dan ingin menanam ladang berkah, kita bisa mensupport para anggota Sangha dengan memberikan makanan, gitu ya. Makanannya kalau bisa vegetarian. Selain makanan, kita juga bisa mensupport anggota Sangha dengan obat-obatan, tempat tinggal, dan jubah, ya, pakaian lah. Makanan, obat-obatan, jubah, dan tempat tinggal. Empat ini setelah saya. Kalau saya salah, silakan dikoreksi, gitu ya. Nah, ini adalah di dalam kota tersebut setelah mengumpulkan makanan dari rumah ke rumah secara berurutan. Jadi Buddha itu kalau pindah patah itu selalu sequence berurutan ya dari satu rumah ke rumah lainnya, next ke rumah lainnya, nggak lompat-lompat gitu ya. Em, tetapi ada satu murid Buddha yang bernama Sabuti. Beliau Sabuti ini hanya mengambil makanan dari orang yang kaya, dari umat yang kaya. Karena Sabuti berpikir, orang kaya ini mereka di kehidupan ini menjadi kaya karena di kehidupan lampau mereka telah menanam banyak kebajikan. Jadi mereka harus tetap menanam kebajikan agar di kehidupan selanjutnya mereka bisa tetap kaya gitu. Itu yang Sabuti berpikir. Kemudian ada satu murid Buddha yang lainnya yang bernama Mahakasyapa. Mahakasyapa ini kebalikan dengan Sabuti. Beliau Mahakasyapa hanya meminta pada orang yang kurang sejahtera ya. Mahakasyapa berpikir mereka orang yang prasejahtera ini di kehidupan ini mereka kekurangan karena di kehidupan lampau mereka jarang berdana. Maka itu mereka di kehidupan ini jadinya ya kekurangan gitu. Kemudian Buddha menegur mereka berdua kalau pindah patah itu tidak boleh pilih-pilih, harusnya berurutan dari rumah ke rumah ya. Tidak peduli apakah mereka kaya, apakah mereka prasejahtera gitu ya. Tidak boleh pilih-pilih, harus berurutan gitu ya. Jadi anggota Sangha ini sebenarnya mereka itu adalah eh, ladang berkah ya. Mereka itu nggak bukan minta, salah. Mereka itu adalah ladang berkah supaya kita para umat bisa menanam ladang berkah gitu ya. Jadi kita harus menghormati anggota Sangha. Oke, next. Beliau kembali ke tempat asalnya. Next. Fan shi qi, so yi bo xi zu yi, fu zuo er zuo, 时长老须菩提在大众中即从坐起，偏袒右肩。Setelah selesai makan, beliau Buddha ya, beliau tuh Buddha. Beliau menyimpan jubah dan mangkuk, mencuci kaki, lalu mengatur tempat duduk dan duduk. Pada saat itu, sesepuh Sabuti yang berada di tengah kumpulan besar segera bangkit dari tempat duduknya, membuka sebagian jubah untuk membuka bahu kanannya ya. Jadi setelah selesai makan, Buddha menyimpan jubah dan mangkuk, mencuci kaki Buddha, lalu mengatur tempat duduknya dan duduk. Kemudian murid Buddha Sabuti ini, sesepuh Sabuti,
yang berada di tengah kerumunan besar segera bangkit dari tempat duduknya, membuka sebagian jubah untuk membuka bahu kanannya. Gitu. Next. 右膝左地合掌恭敬，而拜佛言：“昔有世尊，如来善护，念诸菩萨，善护主诸菩萨。” Berlutut dengan lutut kanan menyentuh tanah. Ini sabuti ya, sabuti berlutut dengan lutut kanan menyentuh tanah, menyatukan kedua telapak tangan dengan penuh hormat, lalu berkata kepada Buddha, "Betapa langka, Bagawan, Siyo Sezuen, betapa langka, Bagawan." Sezuen atau Bagawan ini adalah salah satu title panggilan Buddha. Buddha itu ada 10 ya. Buddha, Tathagata, Bagawan itu adalah semuanya sama, yaitu Buddha. Ya, itu adalah panggilan Buddha. Ada 10 title. Salah satunya adalah Bagawan. Lanjut. Tathagata dengan baik melindungi dan mengingatkan para bodhisattva, serta dengan bijaksana memberi petunjuk kepada mereka. Nah, jadi biasanya setiap sutra yang Buddha babarkan itu pasti ada yang request, ada yang tanya, ada murid Buddha yang bertanya kepada Buddha Sakyamuni. Mereka biasanya ada masalah, lalu mereka tanya gimana solusinya gitu loh. Begitu pula dengan sutra ini. Sutra ini siapa yang berrequest kepada Buddha untuk membabarkan sutra Vajraprajna Paramita ini? Yaitu Sabuti, ya. Sabuti yang request kepada Buddha. Beliaulah yang bertanya kepada Buddha ya. Nah, beliau bertanya, betapa langka Bagawan, Tathagata dengan baik melindungi dan mengingatkan para bodhisattva, serta dengan bijaksana memberi petunjuk kepada mereka. Next. 世尊善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？ Bagawan, yaitu Buddha, Bagawan, Sejun, Bagawan, seorang pria baik atau wanita baik yang telah bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Bagaimana seharusnya mereka tinggal? Bagaimana mereka menundukkan pikiran mereka? Ya. Jadi Sabuti bertanya kepada Buddha, apabila ada seorang pria baik atau wanita baik yang telah bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Apa ini Anuttara Samyak Sambodhi? Itu bahasa Sanskerta. Artinya Anuttara Samyak Sambodhi itu bertekad untuk mencapai kebudaan lah ya, mencapai menjadi Buddha. Nah, bagaimana seharusnya mereka tinggal? Eh, yang Sabuti maksud adalah mereka tinggal tuh bukan fisiknya tinggal di mana ya, tapi pikirannya tinggal di mana, ya. Nah, terus kemudian Sabuti bertanya, bagaimana mereka menundukkan pikiran mereka, gitu ya. Next. 佛言："善哉，善哉，须菩提！如所说，如来善护念诸菩萨，善护主诸菩萨。" Buddha berkata, sungguh baik Sabuti. Sancai, sancai itu sebenarnya sadu gitu ya. Artinya sungguh baik, sungguh baik. Ya, Buddha berkata, sungguh baik Sabuti. Seperti yang engkau katakan, Tathagata dengan baik melindungi dan mengingatkan para bodhisattva, serta dengan bijaksana memberi petunjuk kepada mereka. Ya. Jadi
Eh, Buddha bilang kepada Sabuti, seperti yang engkau katakan, Tathagata, yaitu Buddha, Buddha dengan baik melindungi dan mengingatkan para bodhisatwa. Apa itu bodhisatwa? Bodhisatwa itu makhluk yang sebenarnya ada dua macam bodhisatwa. Bodhisatwa yang sudah tercerahkan dan bodhisatwa yang belum tercerahkan. Eh, Oke, jadi bodhisatwa yang belum tercerahkan ini yaitu murid Buddha yang ingin mempraktekkan mempraktekkan jalan bodhisatwa untuk menuju kebudaan gitu ya. Yaitu itu tadi Anuttara Samyak Sambodhi gitu ya. Jadi Tathagata dengan baik melindungi dan mengingatkan para bodhisatwa serta dengan bijaksana memberi petunjuk kepada mereka. Nah, kita next ya. 如今谛听当为汝说，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。Engkau sekarang dengarkanlah dengan seksama. Aku akan memberitahumu. Seorang pria baik atau wanita baik yang telah bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi seharusnya bersemayam seperti ini dan menundukkan pikirannya seperti ini. Ya, jadi bodhisatwa itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah ini ya, seorang pria baik atau wanita baik yang telah bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu Pak Bodhisatwa ya. Bodhisatwa mereka bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Seharusnya bersemayam, bersemayam ini tinggal. Nah, maksudnya pikirannya bersemayam seperti ini dan menundukkan pikirannya seperti ini. Next ya. 惟然世尊，愿乐欲闻，佛告须菩提：诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心。Benar, Bagawan, ku sangat ingin mendengar. Buddha berkata kepada Sabuti, para bodhisatwa, mahasatwa, harus menundukkan pikirannya seperti ini. Next. 所有一切众生之类，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，非无想，我皆令入无余涅盘而灭度之。Segala jenis makhluk hidup, baik yang dilahirkan dari telur, dari rahim, dari kelembapan, maupun melalui transformasi, baik yang memiliki rupa maupun yang tidak memiliki rupa, baik yang memiliki pikiran maupun yang tidak memiliki pikiran, baik yang bukan memiliki. Aku akan menuntun semuanya untuk masuk ke dalam nirwana tanpa sisa dan membebaskannya. Luar biasa sekali ya, saudara-saudara sekalian. Ini adalah tekad bodhisatwa, ya. Mereka ingin menuntun semua makhluk hidup untuk masuk ke dalam nirwana tanpa sisa dan membebaskan mereka ya. Yaitu siapa saja, segala jenis makhluk hidup, baik yang dilahirkan dari telur. Misalnya apa nih yang lahirnya dari telur misalnya ayam, bebek, apalagi hewan reptil itu kan. Itu mereka semua dilahirkan dari telur. Yang dari rahim apa saja? Manusia,
mamalia kan, seperti kuda, sapi, anjing, kucing, tikus. Itu adalah makhluk hidup yang lahir dari rahim, dari kelembapan. Makhluk hidup apa yang lahir dari kelembapan? Ada banyak ya. Contohnya misalnya apa ya? Ya serangga mungkin. Serangga bukan ya? Ya serangga mungkin ya. Bagaimana dengan bakteri, virus, ya, masuk maupun melalui transformasi. Apa ini transformasi? Ini adalah bukan makhluk manusia, ini juga bukan hewan. Makhluk hidup yang lahir dari transformasi itu adalah alam dewa, ya. Seseorang jika maksudnya seorang makhluk hidup yang lahir melalui transformasi adalah seorang seorang heavenly beings, makhluk surgawi atau dewa, gitu ya. Bodhisattva juga ingin menuntun mereka untuk masuk ke dalam nirwana tanpa sisa, ya. Terus next ya, next. Baik yang memiliki rupa maupun yang tidak memiliki rupa. Yang tidak memiliki rupa ini contohnya apa? Contohnya adalah alam alam setan ya. Mereka tidak memiliki rupa kan. Mereka tuh cuma punya bayangan gitu. Atau mereka punya rupa tapi mereka nggak ada bayangan. Nah ini ya itu alam setan biasanya. Next, baik yang memiliki pikiran maupun yang tidak memiliki pikiran. Yang tidak memiliki pikiran ini makhluk dewa setahu saya ya. Makhluk dewa tapi tingkatnya tinggi nih. Tapi mereka belum bebas dari samsara. Mereka masih bisa jatuh ke alam lainnya sesudah berkah mereka habis. Ya, Bodhisattva ingin menuntun makhluk hidup ini juga untuk masuk ke dalam nirwana. Oke, oke, next ya, next slide. 如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者，何以故？Dengan membebaskan makhluk yang tak terhingga, tak terhitung, dan tak terbatas jumlahnya. Sesungguhnya tidak ada makhluk yang benar-benar dibebaskan. Mengapa demikian? Nah, ini menarik nih, Bapak Ibu Saudara. Kenapa meskipun bodhisattva telah menolong makhluk hidup yang tidak terhingga, membebaskan atau menolong makhluk yang tidak terhingga, tidak terhitung, dan tak terbatas jumlahnya, sebenarnya tidak ada makhluk yang benar-benar dibebaskan. Kenapa? Karena seorang bodhisattva ini, kita temukan jawabannya di next slide ya. Ya, oke. Next slide. 须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨. Sabuti, jika seorang bodhisattva memiliki konsep tentang aku, diri, manusia, makhluk hidup, atau usia kehidupan, maka dia bukanlah seorang bodhisattva sejati. Nah, ini jawabannya ya. Kenapa meskipun bodhisattva telah menolong atau membebaskan makhluk hidup, ya, tapi bodhisattva merasa tidak ada seorang makhluk hidup pun yang sudah ditolongnya. Kenapa? Ini jawabannya. Karena jika seorang bodhisattva memiliki konsep tentang aku, manusia, makhluk hidup, atau usia kehidupan, maka dia bukanlah seorang bodhisattva sejati. Maksudnya ini apa ini? Maksudnya memiliki konsep tentang aku, maksudnya ego. Kalau manusia awam, misalnya menolong seseorang, ada kemungkinan manusia awam tersebut mengharapkan sesuatu dari orang yang ditolongnya. Misalnya dia mengharapkan imbalan misalnya, atau mengharapkan suatu hari di kemudian hari orang itu bisa membalas
jasa, membalas budi padanya, gitu ya. Itu namanya manusia awam itu memiliki konsep tentang aku tuh ego gitu ya. Lalu ada konsep manusia, makhluk hidup. Kan saya sudah menolong dia, masa dia tidak membalas budi pada saya. Nah, ini kan dia memiliki konsep makhluk hidup ya, manusia. Oke. Tapi seorang bodhisatwa tidak seperti itu. Seorang bodhisatwa tidak memiliki konsep tentang aku, manusia makhluk hidup. Oke. Kita sebagai praktisi jalan bodhisatwa hendaknya seperti ini. Bapak Ibu Sedharma, ya. Kalau kita menolong seseorang, kita tidak boleh mengharapkan imbalan, tidak boleh mengharapkan ketenaran, tidak boleh mengharapkan pujian. Ya. Kita jangan mengharapkan, misalnya kita sudah menolong banyak orang, lalu kita mengharapkan, ih kok dia tidak berterima kasih kepada saya, tapi dia malah mencaci maki saya. Nah, itu namanya kita kan mengharapkan pujian ya. Kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan suara yang enak dari orang yang kita tolong. Tapi seorang bodhisatwa tidak seperti itu. Oke, next. 复次须菩提，菩萨于法应无所住，行于布施。Selanjutnya, Sabuti, seorang bodhisatwa terhadap Dharma, seharusnya tidak melekat pada apapun dan melaksanakan praktik dana tanpa keterikatan. Nah, itu ya. Jadi, seorang bodhisatwa terhadap Dharma seharusnya tidak melekat pada apapun dan melaksanakan praktik dana tanpa keterikatan ya. Kalau kita makhluk awam, biasanya kita ada keterikatan lah, kita melekat pada misalnya kita mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, mengharapkan ketenaran. Semoga saya bisa menjadi terkenal dengan saya berbuat banyak kebaikan gitu. Nah, tapi seorang bodhisatwa sesungguhnya tidak melekat pada apapun dan melaksanakan praktik dan dana tanpa keterikatan. Oke, mari kita next slide ya. 所谓不住色不施，不住声香味触法布施，须菩提，菩萨应如是布施，不住于相. Artinya, memberikan dana tanpa melekat pada rupa, suara, bau, rasa, sentuhan, atau pikiran. Sabuti, seorang bodhisatwa hendaknya memberikan dana seperti ini tanpa melekat pada tanda-tanda atau fenomena ya. Jadi seorang bodhisatwa memberikan dana itu tanpa melekat pada rupa. Misalnya eh, misalnya gini, misalnya kita jika kita ingin berbuat kebaikan itu hendaknya tidak melekat pada rupa. Eh, Contohnya misalnya kita hanya mau menolong orang, misalnya kita hanya mau menolong perempuan, misalnya kita tidak mau menolong laki-laki gitu ya. Itu namanya kan kita melekat ya, dan rupa. Mestinya kita harusnya em, setara, baik perempuan maupun laki-laki. Itu kita tidak membedakan rupa. Bodhisatwa juga tidak melekat pada suara. Ketika kita sudah bersumbangsi, maksudnya ketika bodhisatwa sudah bersumbangsi, sudah berdana, mereka tidak melekat pada suara, yaitu misalkan pujian. Beliau bodhisatwa tidak mengharapkan pujian, ya. Kalau kita makhluk awam biasanya kalau kita sudah menolong seseorang, lalu kita mengharapkan orang tersebut bilang terima kasih, gitu kan. Tapi bodhisatwa tidak loh. Bodhisatwa tidak melekat pada suara. Bau, ini siang bahasa Mandarinnya ya. Bukan bau kali ya, tapi apa ya? Siang itu sebenarnya wangi ya. Ya pokoknya yang bisa diendus lah. Oke. Rasa, sentuhan, atau pikiran ya.
Jadi kita sebagai praktisi bodhisatwa, kita juga setelah memberikan dana, kita hendaknya tidak melekat pada pikiran. Kita juga di dalam pikiran kita, kita jangan mengharapkan yang tadi saya bilang, harapkan imbalan, pujian, ketenaran. Ini ya, kita harusnya menganggap bahwa kita tidak menolong siapapun gitu. Itu adalah seorang bodhisattva sejati. Nah, Sabuti, seorang bodhisattva hendaknya memberikan dana seperti ini tanpa melekat pada tanda-tanda atau fenomena. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, kita next ya, next. Oh, sudah habis nih, Bapak Ibu. Slide-nya udah habis. Oke, kita mungkin hari ini sampai sini saja ya. Mari kita melimpahkan jasa. Sudah saya siapkan pelimpahan jasa. Ini dia. Oke, mari kita melimpahkan jasa. Semoga jasa kebajikan ini memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar, dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan bodhicitta sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam Sukawati. Namo Buddha Amitabha. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha sebanyak 3 kali ya. Bentar ya, saya cari Rupang Buddha dulu. Ada nggak Rupang Buddha? Saya cari online. Nah ini dia. Gimana cara gedenya ya? View image. Ah, ini dia. Boleh deh ya. Oke. Mari kita beranjali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Oke, Namo Buddha. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu Sedharma dan para anggota Sangha yang mungkin menonton video ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, kasih kanan. Semoga sehat selalu Bapak Ibu.